Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita ketemu kembali di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang mengkhususkan tentang topik-topik tentang strategic intelligence, permasalahan sosial budaya dan kontraterorisme. Alhamdulillah, di awal pekan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada sahabat sekalian karena di akhir bulan Oktober ini alhamdulillah kita memasuki 5.100 subscriber. Nah, terima kasih para Spy Master subscriber channel akun Ridwan Jogja, dan banyak sekali usulan-usulan, saran-saran, topik-topik yang hendak dibahas, dan semoga apa yang kita bahas di video-video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, pagi hari ini saya ditemani satu teman baik dan tokoh yang sangat terkenal, cukup terkenal di kalangan aktivis. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang tanggal 28 Oktober, yakni tentang Hari Sumpah Pemuda. Saya kenalkan dulu, selamat datang. Assalamualaikum, Mas Dr. Imdadur Rahmat. Terima kasih Mas Ridwan. Nah, Mas Imdad ini seorang rektor di Institut Agama Islam Syahid ya, di Bogor ya Mas ya? Di Bogor. Dan juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Dan beliau juga dulu tahun 2012 sampai 2017 berkhidmat di Komnas HAM dan pernah menjabat sebagai ketua. Mantan. Mantan ya? Mantan itu bikin kangen. Oh, mantan bikin kangen. Mantan ketua Komnas HAM periode berapa itu Mas? 2000. Ketuanya 2016-2017. Ya. Tapi sebagai anggota Komnas HAM, ya, komisioner, ya, itu 2012-2017. Ya. 5 tahun. 5 tahun. Ya, terima kasih sekali Mas sudah bersedia jauh-jauh jadi tamu di channel saya. Mas Imdad, jadi kita kan mau ngobrol kan, kebetulan bentar lagi kita mau Sumpah Pemuda ya. Betul. 28 Oktober. Betul. Nah, kan Mas Imdad ini kan aktivis, dulu aktivis 98, Komnas HAM pula kan. Tentu banyak bersentuhan dengan dunia aktivisme sosial. Ya. Apalagi sekarang generasi muda ini makin melek dengan aktivisme sosial. Betul. Nah, mungkin Mas Imdad ada kesan khusus nggak ini Hari Sumpah Pemuda di 2020 era pandemi ini seperti apa Mas? Silakan Mas. Ya, ini momentum buat anak-anak muda untuk menata dirinya sendiri. Jadi menempatkan dirinya sendiri. Aku nih mau berperan apa ini? Sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, merumuskan nih apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya baktikan gitu ya, kontribusikan sekarang dan masa depan untuk bangsa ini. Yeah. Sebab ini kan momentum tahunan ya buat anak-anak muda untuk berkontemplasi, merenung, dan penting juga gitu untuk membuat semacam deklarasi diri begitu, bahwa saya harus punya kontribusi buat orang banyak, buat masyarakat, buat bangsa ini. Untuk supaya masa muda itu tidak lewat begitu saja tanpa makna. Jadi 28 Oktober ini sebenarnya momentum untuk memaknai masa muda, karena masa muda itu penting untuk next step ketika menjadi tua. Untung saya masih muda, jadi saya masih punya kesempatan untuk menata peran kembali untuk menuju tua gitu. Mas, tapi kan ini di era hari ini ya, ini kan beda banget dengan zaman kita masih mahasiswa. Zaman kita dulu kan belum terlalu banyak media sosial ya. Saat itu belum ada Twitter. Saat itu belum ada misalnya TikTok gitu ya. Saat kita masih jadi mahasiswa di era-era Pak Soeharto ya. Kita dulu masih menulisnya itu di artikel koran. Gitu. Nah, kira-kira Mas, di era baru ini, di era medsos ini, adik-adik atau teman-teman kita yang sekarang milenial ini, mestinya gimana sih antara dia beraktivisme dengan dunia medsos yang sangat, ya kan medsos ini kan ada hoax di situ, macam-macam kan, isinya menjadi banyak sekali. Nah, kira-kira Mas Imdad dari pemantauan selama ini gimana melihatnya? Pertama dari sisi konten ya, karena
milenialisme itu kan untuk anak muda itu terkait dengan soal kemudahan sarana. Nah, sarana ini adalah alat untuk menyebarkan konten, untuk mensosialisasikan konten. Jadi kita harus memperhatikan konten lebih dulu. Konten apa? Ini sangat menentukan peran apa yang bisa kita kontribusikan, kita dedikasikan untuk masyarakat. Kalau kontennya negatif, ya kita berkontribusi negatif pada bangsa. Kalau kontennya positif, ya kita punya amal baik buat bangsa. Nah, ini kan pilihan sadar ya yang harus diambil oleh anak muda. Mau berkontribusi positif atau negatif. Tentu yang negatif gampang sekali. Ya. Kita tinggal ambil saja konten-konten yang heboh gitu ya, dari mana saja gampang kita dapat dan dengan mudah kita share kemana saja. Untuk berbuat keburukan itu negatif itu gampang gitu. Oleh karena itu tidak perlu orang pinter untuk membuat konten negatif. Maka supaya Anda lepas dari kebodohan, jangan bikin konten negatif, bikin konten positif. Nah, konten positif inilah yang perlu akal sehat, kejernihan, otak harus ada isinya, dan oleh karena itu untuk bisa membuat konten positif, dia harus belajar, harus membaca, harus bersosialisasi dengan realitas. Makin memperluas pergaulan ya. Memperluas pergaulan, karena pembelajaran yang penting itu juga learning by doing kan. Betul. Pergaulan itu penting. Gitu. Mas Imdad, sorry saya potong. Anda kan rektor ya, artinya kan Anda punya mahasiswa ribuan, dan sekarang ini kan eranya teman-teman adik-adik ini kan rata-rata ini generasi Z ya, yang mereka lahir tuh tahun 2000. Betul. Yang mereka dulu waktu kita sama-sama 98 berdemo anti Soeharto, mereka belum lahir gitu. Betul. Nah, jadi mereka belum merasakan euforia demonstrasi di era dulu. Nah, sekarang begitu ngelihat ada tren demonstrasi, saya kok melihat banyak juga teman-teman ini yang asik ikut di situ tanpa sadar sepenuhnya dengan isunya gitu loh Mas. Nah, ini kira-kira gimana? Anda ngelihat itu nggak Mas? Sebagai gimana itu? Saya lihat fenomena itu ada. Ikut-ikutan ya, ikut tren supaya supaya trendy gitu ya. Supaya keren dalam tanda petik, keren yang salah makna kira-kira. Kan kita ini dulu demonstrasi kan berproses lebih dulu. Jadi belajar memahami situasi, betul-betul memahami permasalahan yang sedang kita hadapi, dan kemudian kita menentukan sikap. Dan waktu itu literasi itu first, literasi first. Faham dulu ya. Faham dulu. Demo kemudian. Nah, ini terbalik, demo duluan, literasinya kosong. Nah, ini yang menurut saya harus diperbaiki dari anak muda. Oleh karenanya, okelah kita menjadi anak milenial yang betul memang kecepatan itu kita. Tetapi instan, nah ini yang kecepatan is speed itu harus. Tetapi instan yang bermasalah. Jadi kita harus memang paham lebih dulu, belajar lebih dulu, berdiskusi matang-matang lebih dulu, membaca dulu. Jadi literasi dikuatkan dulu, baru kemudian ikut demo. Nah, ini baru bertanggung jawab ini. Tapi kalau tanpa itu hanya ikut-ikutan, ya bukan anak muda namanya. Masa anak muda tidak kritis? Masa anak muda kayak bebek? Ya bukan anak muda dong. Betul. Jadi anak muda harus smart. Harus kritis. Nah, itu dia, ikut-ikutan jangan. Oke Mas, berarti memang penting nggak boleh ikut-ikutan ya. Nah Mas, ini kan kebetulan 28 Oktober besok itu saya dapat banyak broadcast ini di WA grup ataupun di medsos ya, di Twitter, di Facebook, ajakan bahwa demo besar 28 Oktober di DPR, MPR, dan bahkan ada yang menuliskan di situ demonya
tuntutannya sudah macam-macam nih, sudah tidak sekedar soal Undang-Undang Cipta Kerja, ya? tapi sudah kepada pemerintahan. Jadi turunkan presiden, sidang istimewa kayak gitu-gitu. Jadi menurut Mas Imdad kira-kira gimana nih? Apakah 28 Oktober kemudian harus pakai demo gitu loh? Apa harus diperingati seperti itu? Gini ya. Kebetulan saya kan Wakil Sekjen PBNU. Ya. Jadi ya menjadi kewajiban saya untuk mengechoing untuk menyampaikan kembali sikap PBNU. Jadi anjuran dan seruan kepada masyarakat terkait dengan soal demo Cipta Kerja. Kita melihat bahwa antara maslahat dan madorotnya itu lebih gede madorotnya. Mengapa? Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan ya NU di dalam seruan ini. Jadi jangan turun ke jalan, karena turun ke jalan menciptakan kemungkinan munculnya madorot. Yang pertama, sekarang ini kita sedang corona ya. Kita harus menghindari kerumunan, kita harus menghindari kondisi, situasi, keadaan orang ramai yang kemungkinan besar akan menyebarkan virus. Ya. Itu satu. Yang kedua, ya berkaca dari kejadian demo yang lalu, itu tidak lepas dari adanya penyusup, adanya provokator, dan terbukti memang dalam demo-demo itu ada aksi anarkis. Anarkis yang menjadi keprihatinan dari PBNU ya bukan hanya anarkisme yang muncul dari para pendemo ketika termasuk mereka juga pada polisi aparat mengemukakan pendapat tetapi secara melanggar hukum, melawan aparat keamanan dengan melempar, dengan memukul, membakar fasilitas publik. Nah, ini kan pelanggaran hukum. Nah, begitu juga namanya manusia itu kan para penjaga anak muda juga. Betul. Gitu. Kadang usianya terprovokasi. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Terjadilah kekerasan, respon ya, ini saling merespon ya. Ya, kita melihat bahwa ini akan memunculkan lingkaran kekerasan balas membalas. Oleh karena itu cari cara yang lebih maslahah. Ikannya dapat, tapi tidak perlu merusak kolam, gitu ya. Kolamnya tidak perlu dibikin keruh. Gitu. Jadi kita memilih untuk kenapa tidak judicial review? Ini mekanisme damai, mekanisme yang lebih beradab, dan mekanisme yang lebih menjamin orisinalitas perjuangan gitu. Karena kalau demo bisa ditunggangi dengan isu macam-macam ya, di luar tujuan utama untuk memperbaiki substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa jadi tadi itu kepentingan-kepentingan numpang di situ, termasuk misalnya soal pemakzulan. Ini kan resiko yang harus kita hindari. Ya sudah, kita melalui Mahkamah Konstitusi saja yang dibahas adalah soal ini. Kita akan lihat pasal-pasal mana yang perlu diperbaiki, yang perlu diperkuat dengan parameter konstitusi. Mana yang nggak cocok dengan konstitusi itu dibatalkan. Betul. Mas, gini, ini kita kan temanya tentang Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya sih bukan tentang Cipta Kerja. Tapi gini, Anda kan kaitannya dengan anak muda, benar. Kaitannya gini, Mas. Betul. Kan? Kaitannya gini, saya ingin tahu, Mas, mumpung ada Mas Imdad, pernah jadi ketua Komnas HAM kan? Nah, orang kan sering bilang nih Cipta Kerja membahayakan hak asasi manusia. Dalam hal ini buruh misalnya. Tapi sebenarnya kalau Anda sebagai akademisi, rektor yang pasti sudah baca, ngelihatnya gimana sih, Mas? Sedikit aja nih dari sisi Komnas HAM, mantan ketua Komnas HAM ya. Gimana? Iya, kan gini ya. Pemerintah itu punya kewajiban sebagai duty holder, sebagai penanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia. Nah, pemenuhan hak asasi manusia itu tidak hanya
hak sipil politik saja, tetapi juga hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini terjadi semacam conflicting right. Ya. Gini, di satu sisi negara itu berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja. Betul. Ini kewajiban yang harus dipenuhi negara. Jadi dari sisi hak asasi manusia, upaya atau ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki situasi investasi agar tercipta lapangan kerja itu pemenuhan kewajibannya sebagai penanggung jawab hak asasi manusia. Benar. Jadi sebenarnya memenuhi hak asasi sebenarnya. Rumpun yang namanya hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, yang saya sebut sebagai conflicting right itu tadi terkait dengan soal misalnya aspek-aspek yang quote and quote ya bertabrakan dengan misalnya yang sering dipersoalkan oleh teman-teman para aktivis dan organisasi buruh adalah soal dikuranginya apa itu namanya hak normatif pekerja. Nah, dalam hak asasi manusia itu kalau ada conflicting right itu harus apa itu namanya dicari titik tengah-tengah ya. Jalan tengahnya kayak apa? Ya, betul. Oleh karenanya saya kira dari berbagai pertimbangan ya. Tapi sikap PBNU itu layak untuk jadikan acuan. Ya wajar, Anda kan wasekjen. Tapi gini Mas, saya kan gini. melihatnya dari perspektif human right juga. Tapi setuju nggak Mas dengan saya? Saya ngelihat tim komunikasi pemerintah ini kurang efektif ya. Artinya begini loh, secara resmi ya, tim komunikasi Cipta Kerja ini kan kayak nggak satu kata gitu loh. Ada yang berkata begini, ada yang begini. Menurut Anda gimana Mas? Dari Ormas kan ngelihatnya, ini pemerintah kok kayaknya nggak satu inline gitu loh Mas. Ya saya nggak usah menilai lah, saya bukan DPR. Tapi sebagai civil society, kita bisa dong meminta memberikan saran dan anjuran. Komunikasi politik penting ya. Jadi aspek bagaimana mencari sambungan komunikasi antara publik dan pemerintah itu penting. Orangnya harus tepat ya Mas ya. Channel komunikasi ke publik kan harus pas kan. Jadi orangnya tepat, kemudian tim yang membantu dia juga harus tahu petanya, kemudian punya kemampuan kemampuan melihat situasi, perkembangannya seperti apa, dan kemampuan untuk memunculkan kreativitas yang menarik buat anak muda. Betul. Ini kalau monoton ya nggak menarik, nggak masuk tuh barang. Jadi ini menurut saya penting. Mengapa? Karena legitimasi itu penting. Oke, Mas. Memang pemerintah punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Secara legal iya, tetapi tidak cukup. Harus legitimate. Legitimate itu apa? Mendapatkan pengesahan, dukungan, support dari rakyat. Nah, support itu diperoleh paling banyak karena selain substansi itu sendiri bagus, soal komunikasi. Soal komunikasi. Wah, emang kita ini Mas kalau ngobrolin soal anak muda kan nggak habis-habis ya Mas ya. Tapi ya bagaimanapun juga kan ini situasinya sedang corona Mas. Betul. Kita walaupun jaga jarak pakai masker tapi nggak boleh lama-lama. Jadi artinya gini Mas, ada nggak pesan atau bukan nasihat ya? Kalau nasihat kayaknya Anda tua sekali nanti. Walaupun rektor tapi masih muda beliau nih. Jadi mungkin kayak semacam apa sih? Ya pesan lah ya buat teman-teman kita yang. Pesan buat teman-teman muda. Ya, gimana Mas? Untuk closing kita nih. Iya, 28 Oktober ya. Itu kan mengukuhkan spirit kebangsaan. Nah, spirit kebangsaan itu dalam konteks saat ini harus dimaknai secara milenial gitu ya. Pertama begini, ini kan zaman kita ini zaman informasi. Jadi penting untuk memanfaatkan informasi, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat intelektual kita. Nah, informasi itu akan bermanfaat apabila disertai kritisisme. Ya. Jangan membebek juga ya. Jangan membebek. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilah ini informasi yang baik yang mana, ini informasi yang bermanfaat yang mana.
ini informasi yang menjanjikan masa depan buat saya, itu yang mana? Jadi kepandaian dan kita harus smart untuk memilih informasi itu. Karena informasi sampah juga banyak yang tidak membawa manfaat tapi justru membawa banyak mudarat. Jadi sekali lagi literasi ya, kembali kepada literasi. Jadi menerima informasi secara disaring dulu kritis, disaring dulu, dan itu baru dari luar ke dalam. Nah, bagaimana dari dalam keluar? Ini satu hal lain lagi yang juga penting. Gitu. Nah, informasi yang kita dapat itu juga tidak kemudian langsung harus terus kita sebarkan ke orang lain. Karena itu konsekuensinya bisa banyak gitu ya. Konsekuensi menjadi dosa, iya. Kemudian konsekuensi menjadi penyakit masyarakat, iya. Jadi kita secara moral, secara etika itu asosial. Gitu. Apalagi kalau sudah menyerempet konten-konten yang melanggar hukum. Gitu. Nah, jadi penting anak muda untuk mulai sadar tentang pentingnya menerima dan menyampaikan informasi. Oke, Mas, sorry Mas. Ini kan kalau tak tanya gini sederhana deh. Ada mahasiswa Anda nanya, Pak, rektor kan dipanggilnya Pak, maksud rektor Mas kan. Pak, 28 Oktober demo atau liburan? Jawabannya gimana? Ayo. 28 Oktober demo atau liburan? Tanda tanya. Jawabannya gimana? Iya, begini. Ini kan 28 Oktober ya. Dan ditambah lagi dengan jangan lupa setelah itu kan Maulid Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulid Nabi. Jadi menurut saya begini. Silahkan Anda liburan lebih baik. Liburan lebih baik gitu. Tetapi berlibur itu sambil bertafakur ya, sambil merenung. Ini kiainya keluar nih, kiainya. Muhasabah. Muhasabatun nafs. Jadi melakukan perenungan gitu. Apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat saat ini dan apa yang harus saya capai di yang akan datang. Karena masa muda itu tidak datang dua kali. Kalau nanti masa muda itu lewat, masa depan lewat juga. Oleh karena itu, ini ada dua momentum penting di 28 Oktober kita berkontribusi, kita merenungkan diri kita mencari makna untuk bangsa, kira-kira begitu. Nah, untuk momentum kedua, Maulid Nabi kita gunakan untuk memperbaiki kualitas keimanan dan religiusitas kerohanian kita. Jadi secara sosial kita menjadi orang Indonesia yang baik. Nah, secara agama kita menjadi seorang mukmin yang makin matang, menjadi lebih soleh, lebih tekun beribadah, akhlaknya makin baik, dan yang paling penting kontribusi bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam liburan, teman-teman bisa nih, untuk membaca sejarah para tokoh-tokoh bangsa dulu. Dari situ kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Nah, yang kedua, ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW, kita pelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana contoh keteladanan baik sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin agama dan pemimpin dunia. Nah, dari situ kita bisa mengikrarkan diri begitu untuk mencontoh Rasulullah SAW. Jadi 28 Oktober kita mencontoh semangat dan idealisme para founding fathers dan founding mothers bangsa kita. Nah, 29. Di dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah, kita berusaha untuk mencontoh teladan Rasulullah SAW. Nah, ini penting sebagai saran aja buat muda. Saya kan tidak menasihati. Benar. Dr. Imdad, syukron.
Jazakumullah khairan jaza. Nah, terima kasih banyak atas waktunya bersedia menjadi narasumber di channel YouTube saya. Dan teman-teman jangan lupa untuk senantiasa like. Kalau Anda melihat atau merasa konten ini bermanfaat, copy linknya dan share di WhatsApp grup Anda. Terima kasih dan ingat selalu kita harus tetap jaga prosedur kesehatan ya. Apabila Anda keluar, jaga jarak dan pastikan juga untuk selalu mengenakan masker. Jadi kita memang sepakat nggak lama-lama dan jaga jarak. Terima kasih Dr. Imdad. Jangan kapok kalau saya undang lagi. Siap. Terima kasih teman-teman dan salam intelijen.